sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan aktivitas kita pada siang hari ini, sejenak kita ikuti bersama kutub zuhur yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Maftuh MSI dengan tema kuatkan hati dengan iman, taklukkan pengaruh negatif dunia dengan Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad ada segumpal daging. Manakala segumpal daging tersebut baik, akan baik pula semua jasad, dan manakala segumpal daging tersebut rusak, maka berakibat rusak pula jasadnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalbun atau qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah salat zuhur Masjid Fatahillah ini. Telepon sedikit Raden Fatah dengan Fatahillah. Masjid Fatahillah rahimahumullah. Alhamdulillah kita diberikan Allah SWT sehat walafiat dan dimudahkan untuk menjalani puasa Ramadan Barokah pada 10 hari yang kedua. Jamaah Masjid Fatahillah rahimahumullah, satu hadis yang saya bacakan saya kira hadis yang sudah sangat populer dan barangkali sudah banyak sekali yang sudah hafal tentang hadis ini. Namun demikian, saya terbersih sesuai dengan yang disampaikan oleh Amir, diminta untuk bicara tentang hati, dan sangat luar biasa. Saya beberapa hari ini membuka hadis dan Al-Quran. Rasanya ada banyak hal yang belum sama sekali saya pelajari, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita sedikit mengupas hadis ini. Kapan kemudian hati kita disebut soluhat dan kapan hati kita disebut fasad? Ini menjadi suatu kriteria yang sangat banyak di dalam Al-Quran untuk kita bisa mempelajarinya. Satu hal yang kemudian saya coba, ada satu hadis Rasulullah juga, bahwa yang dilihat dan dinilai dari seorang di sisi Allah Azza wa Jalla adalah qalbun dan amalnya. Pada konteks ini qalbun disetarakan dengan amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi makna diterimanya amal itu disetarakan dengan apa yang disebut sebagai qalbun yang disebutkan di dalam hadis tadi. Konteks ini yang kemudian saya angkat bahwa inilah yang disebut sebagai qalbun sholhan. Bapak dan Ibu sekalian, pada banyak ayat Al-Quran ketika bicara amal biasanya tidak dilepaskan dengan bicara iman. Iman dan amal soleh. Kaitannya dengan itu tentu adalah kemuliaan manusia di sisi Allah. Sesuai dengan surat Al-Hujurat disampaikan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang-orang yang beramal dan diterima Allah itu semua adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Nah, ini yang saya sampaikan barangkali ini, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, saya katakan bahwa inilah barangkali yang disebut sebagai hati yang sholihah.
ketika disandingkan dengan amal, maka hati ini merupakan bagian dari amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, juga saya coba angkat dari surat At-Taghabun ayat 11, disampaikan di situ, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Berarti Bapak Ibu sekalian, iman dan kemudian hidayah pada kalbunya. Satu yang ini saya coba cermati, bahwa sesungguhnya petunjuk itu, hidayah itu masuk melalui qalbun, tidak melalui akal kita, tetapi masuk melalui qalbun, kalbu kita. Berarti Bapak Ibu sekalian, qalbun merupakan kriteria persyaratan masuknya sebuah keimanan ke dalam jiwa seorang jasad manusia yang disampaikan di dalam hadis yang di atas tadi. Ini adalah yang saya coba angkat dari yang kedua. Jadi barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Maka hidayah itu masuk melalui orang beriman dulu, yakin dulu, dan kemudian masuk melalui kalbunya. Ini barangkali yang disebut sebagai qalbun salim. Bapak dan Ibu sekalian, sangat banyak ayat-ayat yang disebut di dalam Al-Quran tentang qalbun salim. Dan ada ayat yang ketiga, tadi Ustaz sudah membacakan, ya. Innallaha fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini adalah ayat kelanjutan dari ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, yang menyebut tentang penyakit hati yang disebut sebagai nifaq atau munafik. Dalam beberapa hadis disebutkan penyakit hati, Bapak Ibu sekalian, termasuk di antaranya ada riya, ada hasad, ada ujub, ada kibir atau takabur. Ini salah satu dari penyakit hati yang disebut sebagai nifaq atau munafik tadi, disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Jadi Allah memberikan penyakit dan menambahkan penyakit di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, sungguh penyakit hati ini luar biasa, menjadi satu ganjalan penghambat dari diterimanya amal-amal kita. Saya lihat ketika kira-kira sudah 3 dekade yang lalu, pada saat saya masih mahasiswa, ada seorang pakar dari UGM, masih saya ingat namanya melekat di kepala saya. Beliau adalah Bapak Sohirul Alim. Beliau ahli kimia, dan beliau kemudian membuat satu hipotesa terkait dengan bagaimana kebersihan dan kekotoran hati, dan bagaimana penyakit-penyakit hati itu bisa masuk dan menghambat hidayah masuk ke dalam diri seorang manusia. Nah, ini juga nanti yang akan saya sampaikan karena ada ayat Al-Quran yang terkait dengan itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Surul Alim waktu itu kebetulan kami masih jadi aktivis di Masjid Batak, dan kemudian kami undang, dan beliau mempresentasikan di student center yang sudah dibongkar menjadi gedung baru yang akan diresmikan oleh rektor. Itu membuat satu alat tabung hampa, diberikan baling di dalamnya. Kemudian ketika diberikan sinar, baling itu berputar secara cepat, secara dinamis. Yang beliau juga sampaikan itu hampir mirip seperti nurnya Allah yang digambarkan dalam surat An-Nur ayat 35. Betapa nurnya Allah itu meliputi bumi dan langit, dan kemudian bisa menjadikan manusia yang terkena nurnya Allah, berarti dapat hidayah, itu menjadi dinamis dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian dikaitkan dengan bagaimana penyakit hati, beliau mengungkap terkait dengan penyakit hati. Tabung kaki kemudian ditutup dengan jari tangan beliau, tertutup satu, kemudian lebih lambat, tertutup yang kedua lebih lambat lagi, dan tertutup keseluruhan, maka baling itu tidak bergerak sama sekali. Kata beliau, titik-titik yang menutup tadi itu adalah noda-noda penyakit hati, diantaranya adalah ada nifaq, ada riya, ada ujub, ada hasad, ada kibir, yang kemudian
menjadi ganjalan, hidayah bisa masuk ke dalam diri seorang manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan hal ini juga saya bacakan, ini ada hadis dan kemudian ada Al-Quran. Jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah nokta hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari nokta hitam itu tadi. Sebaliknya jika ia terus berbuat dosa, nokta hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, dan ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kami hormati, ini barangkali kemudian yang kita sebut sebagai fa'idza fasadal jasad kullu. Maka kemudian apabila hatinya sudah terkotori, menutup hidayah, dan kemudian di dalam diri seseorang tadi itu akan gelap, tidak mendapatkan hidayah Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, tapi saya kira tidak akan kita jawab, ini sebuah pertanyaan. Apakah penyakit hati ini tinggal dalam diri seseorang hanya sebagai penyakit hati, ataukah bisa berlanjut sebagai penyakit fisik ataukah penyakit jasad? Barangkali ini menarik untuk kita kaji bareng-bareng. Saya kira kita perlu mendatangkan ahlinya, bukan saya, kita perlu mendatangkan ahlinya. Apakah kemudian penyakit hati tadi mampu berimplikasi kepada penyakit fisik? Ini sebenarnya juga bagian dari Pak Rektor, dan Pak Rektor adalah medical science. Jadi saya kira perlu sekali kita kaitkan dengan penyakit hati kemudian berimplikasi pada penyakit fisik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Dengan kedoifan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi bagian amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.